Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik. Siang, Pak Guru. Sehat ya? Semuanya sehat ya? Oke, kalau saya mulai, Bapak bisa terlebih dahulu ya. Abdul Aziz, Ahmad Faris, Akmal Pratama, Samsudin. Kenapa itu? Tadi mencerah di jalan. Dan doakan ya, semoga Mas Samsul cepat sehat agar bisa bertemu lagi, bisa belajar bareng di sini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bisa dipimpin Mas Abdul. Oke, semuanya siap, gerak. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mak, masih ingat gak belajar apa? Al-Quran. Al-Quran ya. Sekarang kita belajar tentang Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Al-Quran mukjizat Nabiku, yaitu mengkaji kebenaran dan keabsahan, mukjizat terbesar sepanjang masa. Sebelum masuk materi, kalau mau tanya nih kepada Mas Tua, Mas Abdul, mukjizat itu apa? Mukjizat itu sesuatu hal yang di luar nalar. Mukjizat itu yang tidak bisa berkaitan dengan akal, artinya khawarikul ada di luar akal manusia. Sehingga, silakan. Sehingga memang itu khusus dimiliki oleh para nabi dan rasul. Oke, sekarang masuk pengertiannya secara etimologi. Mukjizat itu diambil dari isim fa'il yang artinya yang diambil dari kata ajaza yujizu, ijazan ma'jizatun, yang artinya itu melemahkan, mengalahkan lawan atau membuat pihak lain tidak mampu menandingi. Artinya itu sesuatu yang biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya, pada nabi dan rasul. Dan menurut ulama atau menurut ini, Bapak baca terus diikutan ya. Ya, Oke. Pak. Al-mujizatu hiya amrun khariqun lil adah ma'zunun litahadi salimun anil mu'aradati. Nanti ya. Ya. Bapak baca apa kata terus diikuti ya. Iya, Oke. Al-mujizatu hiya amrun Al-Mujizatu ya amrun khariqun lil adah khariqun lil adad ma'zunun bitahadi mazurun bitahaddi salimun anil mu'aradati. salimun anil mu'aradati. Oke. Lagi ya sekali lagi, nanti terus baca bareng-bareng. Al-ma'jizatu hiya amrun Al-Mujizatu ya amrun khariqun lil adad khariqun lil adad ma'runun litahadi ma'runun bitahaddi salimun anil mu'aradati. salimun anil mu'aradati. Oke, sekarang bareng-bareng ya. Ya. Al-mujizatu ya amrun khariqun lil adad ma'runun bitahadi salimun anil mu'aradati. Mukjizat adalah suatu perkara yang luar biasa, artinya menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan, disertai dengan tantangan dan tidak dapat ditandingi oleh manusia. Artinya mukjizat itu murni pemberian dari Tuhan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang fungsi mukjizat. Yang pertama itu ada pembuktian kerasulan bahwa mukjizat itu diberikan
diberikan oleh Allah untuk membetulkan bahwa ya kasih yang dipilihnya itu benar-benar Rasul. Kemudian pembenar ajaran, mukjizat diberikan untuk membenarkan ajaran serta risalah kehidupan yang dibawa oleh para nabi dan Rasul kepada umatnya. Kemudian kemenangan dakwah, mengalahkan argumentasi serta penolakan dari orang-orang kafir yang menentang jalannya dakwah kebenaran. Oke, terima kasih. Fungsi mukjizat itu tadi ada 3 apa saja? Fungsi mukjizat yang pertama itu pembuktian kerasulan, yang kedua pembenaran ajaran, yang ketiga kemenangan dakwah. Oke, tepuk tangan buat Mas Haji. Sekarang kita akan bahas contoh mukjizat para nabi. Iya Pak. Sudah tahu nabi siapa yang dapat mukjizat? Musa. Musa alaihissalam, Isa. Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Nabi yang diberikan mukjizat salah satunya adalah Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Musa mukjizatnya tongkat dan sakti. Tongkat sakti. Betul. Jadi Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit seperti lepra, kemudian dapat kusta serta menyembuhkan orang kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Musa sendiri tapi dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran yang Karim. Yang kita baca itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak mampu ditandingi sepanjang zaman. Artinya kitab pembenar, kitab yang menjadi rujukan umat Islam, tidak ada kitab yang lain yang kebenarannya itu yang pasti sampai sekarang selain kitab Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat? Ya, yang pertama itu tentang sastra terbesar sepanjang sejarah. Al-Quran ini bahasanya itu bahasa yang indah. Maka dalam Al-Quran itu dijelaskan faktu bisurat ini misli. Kalau bukan terindah, coba bikin surat yang sepadan dengan Al-Quran. Misal Mas Faris tanya, bisa nggak bikin surat misal serupa dengan Al-Quran misal atau ilmu lah kata-kata yang serupa? Sapi, Al-Quran itu bisa Bukan maksudnya, bikin surat sendiri itu nggak bisa Pak. nggak bisa ya? Nah, itu bukti bahwa Al-Quran itu tidak akan tertandingi dan murni keunggulan mutlak. Dan Al-Quran ini bukan Nabi yang bikin, tapi ini kalam Allah Subhanahu wa taala yang diurunkan pada Nabi. Nyatanya kan kenapa kalau Nabi tidak bisa bikin? Kalau Nabi nyatanya itu Nabi itu disifati dengan ummi, tidak bisa tulis dan baca, makanya tidak bisa merekayasa Al-Quran sendiri. Murni pure pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat-syarat mukjizat dibaca Mas Haris, siapa tahu? Yang pertama, kekuasaan ilahi hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu mendatangkan dan melakukan peristiwa tersebut. Yang kedua, Mas Abdul. Yang bukti kerasulan yaitu harus terjadi atau diperlihatkan langsung sebagai konfirmasi atas kebenaran seorang rasul. Oke. Kemudian kalau ada terjadi di atas batas pikiran manusia. Kemudian momentum penolakan terjadi tepat ketika sang Nabi menghadapi tantangan atau penolakan keras dari kaumnya. Misal pada Nabi Ibrahim menentang menghancurkan semua berhala, kemudian ditangkap oleh raja Namrud, dibakar. Nah kemudian ketika dibakar Nabi Ibrahim tidak merasa panas, maka termaktub dalam Al-Quran, Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah dan menjadi penyelamat bagi Ibrahim. Itu adalah mukjizat yang khawarikul ada yang tidak bisa dipikir manusia. Sebenarnya dipikir api yang besarnya kayak apa tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Kalau
dipikir secara logika kan enggak. Mungkin ya pasti sudah kosong. Orang kan kalau dibakar pasti kosong, melepuh. Tapi ini tidak. Nah, iya sakit kan? Nah, iya kalau mukjizat itu seperti itu tidak bisa dipikirkan oleh akal, dipikirkan dengan wahyu, dengan iman. Kalau tidak dengan iman maka tidak akan percaya. Begitu Mas Abdul? Paham? Baina? Baik. Betul. Baina? Kita kemudian dikatakan ini ya, tidak mampu dan oleh siapapun dari golongan manusia maupun jin. Sekarang masuk ke macam-macam mukjizat. Ada mukjizat hizzi. Mukjizat hizzi itu mukjizat bersifat material indrawi yang dapat disaksikan atau dibuktikan secara langsung oleh panca indera manusia pada zamannya. Misal pada saat Nabi Musa ke Laut Merah, pada Nabi Isa ketika menghidupkan orang atas izin Allah, kemudian air yang memancar dari sela-sela jari mulia Rasulullah SAW. Sekarang tadi mukjizat, sekarang mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang hanya dipikir oleh akal, tidak dapat ditandingi, dapat diindra langsung, melainkan dipahami secara mendalam melalui ketajaman akal pikiran, kedalaman ilmu dan kejernihan hati sanubari. Contohnya Al-Quran itu tidak bisa dipikirkan akal secara langsung, maka harus dipahami. Maka dalam Al-Quran itu afala yatafakkarun Al-Quran, maka kita disuruh berpikir tentang ayat, tentang mukjizat yang bersifat maknawi. Karena Al-Quran itu kalau diceritakan atau akan dikulik, diartikan, itu tidak akan ada habisnya. Maka kalau lihat-lihat Quran yang ada artinya itu belum mencakup semua arti dari Al-Quran. Itu mukjizat maknawi, artinya mukjizat yang harus dipikirkan dan harus difahami, ditafakuri, tidak hanya dibaca saja. Kemudian ijaz Al-Quran, makna yang pertama tentang kelemahan manusia, ketidakmampuan seluruh umat manusia secara kolektif untuk menyusun kalimat atau karya sastra yang mampu menandingi keindahan dan kedalaman ayat-ayat suci Al-Quran seperti ayat tadi faktu suratim min misli. Kemudian tantangan mutlak, pembuktian ketegasan Allah Subhanahu wa taala yang secara aktif menantang manusia dan jin untuk membuat kitab atau bahkan satu surah saja yang serupa dengan Al-Quran, yang mana tantangan tersebut gagal dijawab hingga kini. Dulu ada nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab, itu mencoba bikin surat, tapi nyatanya gagal sampai sekarang. Maka tidak akan mampu menandingi Al-Quran sendiri, karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah dan tidak akan bisa dirusak. Nah, belajar dan ikrar dan Allah. Kemudian kebenaran mukjizat Al-Quran, wahyu ilahi autentik menjadi bukti yang terbantahkan bahwa suci Al-Quran adalah murni kalamullah. Kemudian lain kita masih kerasulan, pembuktian secara mutlak kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk para nabi dan rasul. Kemudian sumber hukum abadi Al-Quran ini menjadi sumber hukum abadi dari diturunkannya Muhammad SAW sampai nanti akan menjadi sumber hukum yang abadi, tidak akan rusak, tidak akan hilang, karena Al-Quran ini juga Allah. Aku yang melakukan Al-Quran dan aku juga yang akan juga, maka ada sebagian penjaga-penjaga yang di sini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal yang suci untuk menjaga sumber kemurnian Al-Quran. Tutup sana. Gimana? Adik-adik sudah paham belum? Tadi mukjizat yang saya kalau mau tanya ya, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa apa? Itu berupa tongkat sakti, bisa mengeluarkan maupun bisa jadi ular. Itu kalau Mas
Faris, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran, Pak. Betul, Al-Quran. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Muhammad adalah Al-Quran. Tahu ya? Tahu nggak? Hana? Baik. Itu. Sekarang masuk kesimpulan. Kesimpulannya bahwa Al-Quran ini diturunkan pada Allah, pada kekasihnya Nabi Muhammad untuk menjadi sumber rujukan hukum Islam sepanjang zaman. Pak Hadis, Al-Quran diturunkan Kepada umat Islam untuk dijadikan hukum untuk sepanjang zaman. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Untuk umat Islam yang akan dijadikan sumber hukum untuk sepanjang akhir zaman. Oke, paham ya Pak semua ya? Paham. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas-tugasan. Untuk pertemuan selanjutnya baru ada. Baru akan membahas. Sekarang kan Al-Quran, sekarang bahas tentang hadis. Dan hadis ya. Ya Pak. Untuk pembelajaran kali ini cukup ya, sudah paham semua. Mungkin bisa dipimpin doa, Mas Ketua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan pertemuan kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti kita akan ketemu di minggu yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.